Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka cita datang dari panggung hiburan Indonesia. Aktor dan mantan pemain softball nasional Dony Kesuma meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 di salah satu rumah sakit di Bilangan, Bekasi. Hingga tadi malam, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di kawasan Bekasi. Tampak para selebriti, tetangga yang hadir melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Selain itu, tampak pula mantan istri yang terlihat setia berada di sisi jenazah almarhum. Bahkan sejak dirawat beberapa hari di rumah sakit, hingga ia pun rela tidur di luar ruangan demi kasih sayangnya kepada mantan suami di detik-detik terakhir hidupnya. Lantas, seperti apakah kronologis meninggalnya Dony Kesuma menurut kisah putranya Gasan Indira Kesuma? Dan seperti apa duka anak-anak serta keluarga dan para rekan-rekan artis atas kepergian Dony Kesuma? Benarkah anak-anak Dony pun sudah mengikhlaskan kepergian almarhum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka kembali menyelimuti panggung hiburan Indonesia. Aktor Dony Kesuma telah mengembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di kawasan Bekasi pada Selasa tanggal 19 Maret di usia 55 tahun. Menurut penjelasan sang anak, Gasan Indira Kesuma, sang ayah sempat dirawat di rumah sakit di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dan karena kondisinya membaik, maka pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, ia pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Namun, setibanya di rumah, ia pun justru mengeluh sakit dan meminta putranya untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat di Bekasi dan mendapatkan perawatan di ruang ICU. Dinyatakan sempat membaik setelah diberikan obat dengan dosis paling tinggi, hingga membuat kondisinya pun stabil. Sang anak pun kembali berniat untuk mengantarkan Dony pulang ke rumah. Tapi sayang, tak lama setelah kondisi Dony mendadak drop hingga dikabarkan telah tiada. Detik-detik kepergian Dony Kesuma disaksikan oleh mantan istrinya Yuni Indrianti dan juga anak-anaknya. Untuk kronologinya, jadi kan kemarin udah dapat kabar bahwa alhamdulillah Bapak cukup membaik progresnya, dosis obat mulai diturunin. Namun mungkin Allah bertakdir lain. Jadi kalau aku setelah pulang kampus itu jam sampai rumah jam 3, pokoknya jam setengah 5 dikabarin sama kakakku. Jadi dikabarinnya katanya gue tolong kesini bawa papa itu kabarnya ngedown lagi. Aku langsung buru-buru ke sana. Ternyata di sana udah dikasih untuk penyelamatan, udah dikasih obat dosis yang dikembalikan dosis yang paling tinggi lagi, dan itu tidak bisa ditinggikan lagi. Jadi akhirnya kita lihat beberapa menit untuk melihat tensinya atau apa, itu mungkin dokter yang lebih mengerti. Lalu ternyata ada penurunan. Akhirnya 20 menit terakhir dokter keluarga dan dokter bersepakat memutuskan untuk melakukan pompa manual, tapi kita semua keluarga menyaksikan di dalam ruangan tersebut.
itu perasaan kita campur aduk. Tadinya kita harusnya happy akan melakukan tahun ini kan lebaran, mau pergi-pergi, udah bikin rencana, namun Allah bertakdir lain. Ya, di sana tadi kondisi juga sedih semua sih. Tadi kakak juga minta maaf kesalahan karena kakak sebagai anak pertama minta maaf dan juga harus tanggung jawab menggantikan Bapak. Kita semua di ruangan itu berempat melihat Bapak menghembuskan nafas terakhir. Lengkap semuanya. Kita ganti-gantian di kupingnya teriak La ilaha illallah. Kita kan sebenarnya Papa itu dalam efek obat bius tapi tetap bisa mendengar. Bukan dikomakan tapi dalam efek obat bius. Iya, jadi sebenarnya masih respon namun hanya mendengar. Nggak tahu ya penyebab sakitnya, mungkin jam tidur yang kurang, karena mungkin ada beberapa acara yang sampai malam itu sih yang paling menyebabkan. Karena orang sehat apapun kalau kualitas tidurnya keganggu itu pun akan jatuh sakit juga. Ya, terakhir di diagnosa itu sakit jantung. Kemarin itu masuk ICU itu hari Sabtu kalau nggak salah, 16 Maret gitu. Pas banget itu lagi ada kita lagi ada buka puasa bersama GAS, karena kan kebetulan Kang Doni itu sama saya itu tergabung di GAS kan, Gabungan Artis Seniman Sunda, udah hampir 15 tahun kita bareng-bareng gitu. Kemarin tuh benar-benar kaget banget. Biasanya tuh kalau kita halal bihalal apa segala macam tuh dia selalu nyaut di grup gitu. Pas lagi banget Ustadz lagi tausiah, tiba-tiba di grup tuh rame ada berita kalau Kang Doni itu lagi di ICU. Jadi memang alhamdulillah pas kemarin itu kita sempat nutup tausiah dan doa bersama itu, sempat ngirimin doa juga untuk Kang Doni rame-rame. Sebelum maghrib deh dikabarin bahwa di grup itu dikabarin mohon doanya lagi karena ada kabar kalau Kang Doni itu ngedrop lagi. Jam 7 lewat, pokoknya habis maghrib banget, jam 7 lewat 20 apa 25 lah ya. Tiba-tiba Kang terima telepon dari Gogo. Cuman, udah berapa menit gitu. 10 menit kamu udah, kita langsung kaget. Sempet tanya, Kang Doni ya? Iya, udah nggak ada. Wah, itu kayak nyesel banget gitu, pas kemarin tuh kita nggak sempetin untuk ngeliat gitu. Kabar meninggalnya aktor Dony Kesuma tak hanya mengguncang keluarga dan saudara, tapi juga rekan-rekan artis yang kemarin hadir di rumah duka untuk melayat. Mereka pun tidak menyangka jika sosok yang suka bercanda dan menolong itu telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan banyak kenangan indah di benak orang-orang yang mengenalnya. Terakhir Papa apa ya? Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi mungkin pengen anak-anaknya sukses, anak-anaknya bisa meneruskan seperti Papa, jejaknya seperti Papa. Papa mah sangat bekerja keras, nggak kenal lelah gitu, terus kayak selalu mempersatukan anak-anak sih. Kita tuh selalu apa ya? Aku nganggap Papa pastinya nganggap Papa juga sebagai orang tua, tapi aku nganggap Papa juga sebagai teman. Papa sama keluarga sering bercanda nggak sih Mas? Sering banget. Bahkan saat rasa sakit pun dirawat di rumah sakit sebelumnya itu tetap selalu bercanda. Agar rencananya bulan Ramadan pastinya tiap Lebaran kita tradisi untuk pulang kampung ya. Jadi kita nginep di sini, namun sayangnya Allah ternyata. Asik orangnya, suka bercanda, terus ngomong juga. Terus baik sama temen, suka bantu. Kalau syuting juga seru ya, maksudnya santai terus gitu. Ini baru tahu kemarin ternyata jantung gitu. Saya juga tahunya baru belakangan ini ya, pas tahu dari temennya gitu, pas ke rumah sakit. Terus tadi kemarin ya, bilangnya udah agak mendingan, cuman ternyata drop lagi. Saya pribadi sih sangat kehilangan keluarganya, sangat
sudah ikhlas, sudah sangat kuat untuk kehilangan figur, walaupun saya tahu Kang Doni ini sangat diidolakan sama anak-anaknya. Nggak tahu nih ya, kalau hari ini saya lihat mereka sangat tegar, mereka sangat ikhlas. Saya ke rumah sakit ternyata udah nggak sadar diri. Sakit jantungnya itu dari kapan sih Bang? Mungkin sebagai teman mungkin tahu nggak sih? Dia itu 2015 sempat di ring 2. Jadi emang ada masalah waktu itu 2015. Harusnya di maintain ya, cuma nggak tahu lah karena dia seorang pekerja keras. Jadi kadang-kadang suka nggak mikirin kesehatan dan juga pulang malam paginya udah sobol, kadang-kadang dia syuting lagi. Friendly banget sama orang gitu. Dekat sama semua pemain juga dekat sama dia gitu. Jadi ya kita kehilangan. Duka yang mendalam tampak menyelimuti kalbu mantan istri almarhum Doni Kesuma, Yuni Indrianti, yang setia mendampinginya di rumah sakit hingga jenazah tiba di rumah duka. Kesetiaan mantan istri almarhum justru ia tunjukkan di detik-detik terakhir hidup Doni sebelum ia kembali ke peristirahatan abadinya. Bahkan menurut cerita sang anak, ibundanya sampai rela tidur di luar ruangan saat mendampingi almarhum selama di rumah sakit. Mama full yang jagain di rumah sakit. Mama sampai rela tidur di luar karena kan di ICU pasti juga nggak boleh ya jaga di dalam. Jadi mama saking itunya tidur di luar nemenin papa. Pas di rumah sakit nggak ada ya karena papa full dalam pengaruh obat bius. Terus sebelumnya mungkin ya paling petua-petua aja sih kayak jadi anak yang sukses ya, banggain nama keluarga gitu. Istrinya telepon ke saya langsung histeris, langsung nangis bahwa Kang Doni sudah berpulang. Kenapa mungkin histeris? Karena kaget, karena kemarinnya itu kita baru dapat kabar bahwa keadaannya membaik, semuanya stabil. Jadi kita semuanya berharap hari ini itu malah tambah baik gitu, malah tambah sehat. Tapi ternyata di hari ini malah ngedrop gitu. Terus nggak cepat dari berita ngedrop tadi siang, malamnya setelah buka puasa tadi ya, setelah buka puasa, terus ya pukul 19 kata istrinya Kang Doni ya berpulang. Jadi ya shock aja karena 2 hari sebelumnya saya sempat nengok, terus ya kayak nggak percaya aja gitu bahwa ternyata dipanggilnya secepat ini. Sengaja ditidurkan waktu kondisi saya menengok 2 hari yang lalu itu, sengaja ditidurkan untuk pengobatan yang optimal gitu, karena dia kan ada komplikasi paru-paru juga, terus ginjal juga. Jadi sosok almarhum sendiri nih. Kalau saya sih selama ini ya, karena kita tuh digas ya, gabungan artis dan seniman Sunda gitu, yang dari tahun berapa ya, 2015 gitu. Dia tuh kan sangat aktif di situ. Terus istilahnya tuh dia tuh barisan terdepan lah gitu, gas gitu. Dia tuh yang jaga badan, jaga pasang badan gitu buat teman-teman artis kita semua. Kalau dia tuh benar-benar barisan di depan untuk ngebelain kita gitu, mau capek, mau hujan-hujanan, mau apa gitu kan. Kalau lagi gas lagi ada acara gitu, kita kan selalu membantu artis-artis yang sedang susah, yang sedang sakit, yang terkena bencana. Indonesia lagi butuh pertolongan, kita selalu turun rembug langsung dalam kumpulan gas. Nah, Kang Doni ini selalu yang paling depan lah gitu. Pak Doni sendiri ini kan termasuk penghuni lama ya, termasuk awal-awal tinggal di sini. Jadi hampir seluruh warga pasti mengenal beliau selain sebagai artis, juga tentunya sebagai warga. Dengan warga sekitar pasti hubungannya baik, selalu baik. Tentunya kalau pihak keluarga ya kita yang sabar ya, yang tentunya yang ikhlas
insya Allah beliau meninggal dengan cara husnul khotimah. Berduka ya keluarga. Mudah-mudahan dikuatkan dan beliau diterima di sisi. Dari kabar duka aktor Dony Kesuma yang meninggal dunia, lantas seperti apakah kronologis aktor Dony Kesuma saat dilarikan ke rumah sakit berdasarkan kisah anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya putra almarhum Dony Kesuma Gasan Indira Kesuma sempat menjelaskan kronologis ketika sang ayah dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami lemah jantung pada hari Sabtu tanggal 16 Maret. Saat itu, almarhum pun sempat mengeluh kepada putranya bahwa kondisi fisiknya tidak fit. Padahal almarhum pun baru saja keluar dari rumah sakit. Ia pun meminta kepada putranya untuk segera ke rumah sakit terdekat dan menjalani perawatan lanjutan. Setibanya di rumah sakit, rupanya kondisinya pun lebih parah sampai dokter pun harus memutuskannya untuk dibius. Waktu itu pas kalau di rumah, Papa kemarin tanggal 16 Maret itu, kan kita tidur beda kamar ya. Papa waktu itu balik dari RS yang di daerah Salemba itu dinyatakan bisa pulang karena darahnya normal, jadi dibolehkan pulang. Namun ternyata sampai rumah itu kondisi badan Bapak tidak fit. Lalu puncaknya di tanggal 16 Maret itu jam 7. Nah jam 7 itu Papa nelfon aku untuk bilang katanya nggak kuat untuk minta diobatin segera. Akhirnya kita ke rumah sakit terdekat. Ini lebih parah karena sampai harus dibius. Karena yang sebelumnya itu nggak dibius. Nah, sepengetahuan saya ini dibius karena untuk menghindari batuk. Jadi terkadang tuh Papa kalau malam itu batuk sampai kualitas tidurnya keganggu sampai mau bangun gitu. Nah, makanya sekarang harus dibius untuk tidak menghindari batuknya itu. Udah sampai begini kita harus memberikan pantangan yang sangat itu. Dari aku sih berharapnya sama, tapi ya setidaknya bangun dulu lah dari, maksudnya semoga efek obat biusnya dicabut, setidaknya kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Itu aja sih yang paling yang paling ditunggu. Tak hanya itu, Gasan pun juga menjelaskan awal mula sang ayah mulai merasakan sakit, di mana tahun 2015 lalu mantan atlet softball ini pun mulai divonis menderita sakit jantung. Awal mulanya hanyalah mengeluh capek. Namun, ketika dokter memutuskan untuk menjalani operasi pemasangan ring pada jantung Dony, sejak itulah Dony pun tidak bisa beraktivitas berat atau yang membuatnya kelelahan, serta harus menjaga menu makanan yang dikonsumsinya. Keluhannya pasti pertama kecapean. Jadi sekarang Bapak tuh udah nggak bisa beraktivitas yang secara berat lebih gitu. Terus kondisi Papa tuh makin parah ketika Mami meninggal sih. Ketika nenek aku udah meninggal. Nah itu Papa merasa down. Pantangan pasti kita juga buat nggak boleh terlalu capek, nggak boleh makan juga harus dijaga. Namun kadang masih ada sedikit sikap rebel dari Papa yang nggak mau itu, nggak, tapi kayak Papa ngomong nggak apa-apa, aku ngobrol aman-aman, tapi ujungnya malah gini. Waktu itu pernah kena sakit jantung tahun 2015, akhirnya yang dimutuskan untuk pasang ring.
Beralih dari penjelasan sang anak terkait kronologi Doni yang dilarikan ke rumah sakit akibat lemah jantung. Lantas, seperti apakah keluarga menyikapi kepergian Doni di usianya yang ke-55 tahun tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Kepergian Doni Kesuma untuk selamanya tentu membuat keluarga merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Ya, 15 tahun menderita sakit yang menyiksa dirinya, membuat keluarga pun harus ikhlas dengan meninggalnya Doni Kesuma. Apalagi, sang anak pun menuturkan, jika Doni tidak ingin melihat anak-anaknya terlalu larut di dalam kesedihan. Mengiringi kepergian Doni Kesuma untuk selamanya, mengalir pula ucapan bela sungkawa dari para sahabat selebriti. Usia 55 tahun 9 bulan. Kita semua pasti nggak ready ya kehilangan orang yang tersayang dari kita. Nah, kita harus kuat aja lah, karena sebenarnya papa pun nggak mau kita ngeliat kita sedih ya. Sebenarnya dari kan sebelum ini nenek yang udah nggak ada. Dari nenek pun katanya tahlilannya pun juga nggak mau yang terlalu sedih. Nah, itu turun juga ke papa. Papa juga ngomong kalau bahwa dia saat tahlilannya itu nanti mungkin ya dibantu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak mau semuanya terlihat sedih. Kita harus ikhlas karena semua yang berasal dari Tuhan akan kembali dari Tuhan. Doanya ya Allah, semoga papa diterima di sisinya, semoga kebaikan papa selalu diingat oleh teman-teman, semoga riwayat papa selalu dikenang gitu aja. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan. Anak-anak dan istrinya masih bisa support. Jadi hari ini berasa ikhlas. Ya tentunya saya lihat keluarganya sangat sudah ikhlas, sudah sangat kuat untuk kehilangan figur. Walaupun saya tahu Kang Doni ini sangat diidolakan sama anak-anaknya. Nggak tahu nih ya, kalau hari ini saya lihat mereka sangat tegar, mereka sangat ikhlas untuk hari ini ya, tapi nggak tahu, biasanya kan orang akan berduka setelah dikubur katanya gitu ya, baru berasa banget kehilangannya. Saat ini saya lihat mereka sangat kuat dan insya Allah ya mudah-mudahan mereka diberi kekuatan untuk seterusnya. Doanya mudah-mudahan seluruh keluarga Kang Doni, anak-anak diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan. Mudah-mudahan juga Kang Doni meninggal dalam husnul khotimah, dan mohon doanya juga dari semua yang menyaksikan tayangan ini, minta doanya, keikhlasannya untuk Kang Doni supaya apapun yang pernah dilakukan di semasa dia hidup semoga bisa mendapat kelapangan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.